Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV, Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan didukung oleh PT Indofood Sukses Makmur, terbuka. Para pemirsa, hari ini saya sangat terhormat sekali. Tamu-tamu saya yang pertama tentunya ini harus kita pandang sebagai kehormatan buat Forum Sugeng Saryadi, karena hari ini saya kedatangan seorang pemimpin dari bangsa ini yang berada di pemerintahan Republik Indonesia. Saya sapa dulu Pak Paskah Suseta. Selamat datang Pak Paskah. Selamat. Pak Paskah adalah Menteri Negara PPN, singkatan apa Pak? Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Yang berikutnya adalah ini arc critical person yang selalu secara tajam mengkritik hampir semua kebijakan Pak Paskah. Teman kita, Ehsanuddin Nursi. Selamat datang Pak Ehsan. Yang berikutnya adik saya ini, anak muda, saya perkenalkan, Fadlizon. Selamat datang Fadli. Terima kasih. Fadli adalah Direktur Eksekutif Center for Policy Studies. Sedang Pak Ehsanuddin adalah pengamat ekonomi. Jadi Pak Paskah, Pak Ehsan dan Pak Fadli, saya memberi judul agak sedikit provokatif karena memang kalau enggak gitu enggak menghibur Pak Paskah ya. Jadi kita akan ngomong hal-hal yang serius tapi sedikit rileks lah. Jadi APBN, wajah tanda petik korup politik negara. Kan serem ya kalau dibaca gitu ya, tapi we'll see. Jadi akhir-akhir ini berita yang ada di koran-koran, di tengah-tengah hampir kritisisme yang kuat sekali untuk tidak berhutang kembali, termasuk wacananya, kalau tidak salah Pak Paskah sendiri pernah pada waktu sebelum menjabat menteri ya, ada keinginan untuk itu. Tapi kemudian CGI menyetujui pinjaman dan hibah untuk RI senilai 5,4 billion US dollars. Ini kemudian Pak Paskah ini mengundang perdebatan yang saya kira akan sampai kepada pemilu, menurut pengamatan saya. Biarkan saya memberi enlightening sedikit. Pak Paskah begini, ini Sultan Yogyakarta, saya tidak mau dibantu kalau pakai utang. Orang Bantul sudah mengatakan kalau mau menolong tapi jangan menonton. Kalau mau memberikan kasih sayang tapi jangan saya dikasihani. Jadi ada resiliensi bangsa ini masih ada Pak Paskah. Tapi kemudian pengamat-pengamat seperti Pak Ehsan, Saudara Fadlizon sudah berulang-ulang mengingatkan. Nah, saya akan mewakili publik Pak Paskah. Dengan APBN yang jumlahnya hampir kurang lebih 650 triliun itu, kemudian turnover negara yang kira-kira GDP kita kan hampir 3.000 triliun. Dengan kemudian peristiwa Jogja, gempa dan lain-lain, tetap juga tidak menjelaskan duduk perkaranya secara lebih luas gitu ya. Berhutang juga gitu. Ini kan sepertinya mau tidak mau konsekuensi logisnya adalah apa benar ini negara itu nggak punya uang? Apa betul setiap mau apa-apa sudah mesti lihat buku dulu, mau ke sana hutang dulu, mau ke situ hutang dulu? Pak Paskah harus dijelaskan apakah memang tidak punya uang atau ini satu mazhab yang memang belum berani atau apa, Pak Paskah? Jadi begini, sebelumnya pada kuartal pertama tahun 2006 itu tersiar bahwa daya serap kurang gitu daya serapnya. Memang itu terjadi daya serap kurang itu
sebetulnya banyak yang dikemukakan oleh publik dan di kalangan pemerintah sendiri. Antara lain sekarang ini tidak ada lagi orang yang mau jadi pimpro. Karena SMS saja bisa menyebabkan orang diperiksa oleh jaksa, kan begitu. Tapi itu memang salah satu hal yang mungkin saja itu yang menjadi penghambat. Nah, akan tetapi memang sejauh ini saya melihat bahwa sebetulnya kita mungkin setiap kuartal ya, realisasi perencanaan daripada anggaran itu harus diupdate. Setiap kuartal harus dimonitoring, harus dievaluasi, dan harus dilakukan perubahan-perubahan ternyata. Artinya karena memang ternyata kita ini sangat rentan, dalam satu kuartal itu juga bisa terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Contohnya APBN 2006. APBN 2006 itu sebetulnya kita siapkan untuk 1 tahun anggaran. Akan tetapi ada perubahan-perubahan yang mau tidak mau memang harus kita akui. Seperti dengan tiba-tiba rencana menaikkan harga TDL, ternyata setelah kita kaji itu tidak dimungkinkan, karena kalau kita dinaikkan TDL artinya di samping tentunya ada resistensi, tapi juga secara ekonomis memang itu akan menimbulkan gap daya beli, mengurangi kemampuan daya beli akhirnya di masyarakat. Pemerintah telah melakukan exercise dan kita putuskan tidak menaikkan harga TDL. Nah, artinya pemerintah harus mengalokasikan subsidi kembali di sana. Untuk tahun 2006 hampir 11,2 triliun harus ditambahkan ke APBN kita. Terus juga ternyata dengan tiba-tiba kita harus memperbesar subsidi kita di sektor pupuk dan pangan. TDL, pupuk ini juga akibat kenaikan harga minyak dunia yang ini kita sulit diprediksi. Padahal pertengahan tahun 2005 masih harganya sekitar 22 sampai 30 dolar ternyata naik. Tapi ternyata melejit sampai dengan hampir 70 dolar ya per barrel. Terus juga otsus di Aceh juga kita harus penuhi, di Papua juga harus kita tambah, dan juga kita SLT itu sumbangan langsung tunai untuk orang miskin ini, karena orang miskinnya bertambah kita juga harus alokasikan ke sana. Akhirnya memang setelah kita melakukan pembahasan dengan DPR, ada defisit yang harus ditambah. Defisitnya menambah dari 0,7% proyeksi awal, kita sekarang 15%, karena juga kita harus memberikan bantuan kepada Jogja. Yang berkembang sekarang, pemerintah adalah mencari untuk menutup defisit itu kan dari hutang, itu yang berkembang, karena pasnya ada pertemuan CGI. Pertemuan CGI itu memang harus kita lakukan setiap tahun atau setiap diperlukan, karena kita masih terbebani hutang yang cukup besar dari para kreditur yang anggota di forum CGI itu cukup besar. Walaupun memang sekarang ini kan pertemuan CGI tidak atas inisiatif dari negara kreditur, tapi justru atas inisiatif kita sebagai debitur yang baik. Kita mendingan kita menjelaskan daripada ditagih duluan, kan begitu. Bahwa kita memang ada mengalami kesulitan. Itulah kemarin pertemuan CGI. Jadi pertemuan CGI itu kita jelaskan keadaan fiskal kita, ini begini, ada defisit segala macam. Kita tidak sama sekali tidak meminta bahwa tolong dong ini ditambah lagi pinjamannya. Tidak demikian, terus terang aja di dalam suasana di sana. Akan tetapi mereka menawarkan, karena memang kita ada defisit ya, oke, ditawarkan. Nah, akan tetapi begini, bagi pemerintah Pak Sugeng, kita memang sebelum kata akhir kita harus meminjam, menambah pinjaman sebetulnya. Ini di APBN 2006 itu kita sudah diizinkan oleh DPR untuk meminjam. Nah, kita ini sebelum pada tambahan pinjaman sebesar 3,9 miliar US dollar, karena yang kita butuhkan sekitar 5,4 miliar US dollar untuk menutupi defisit. Artinya saya akan coba dengan tim ekonomi di pemerintahan,
saya juga dengan Menteri Keuangan, dengan Menko Perekonomian telah melakukan exercise. Tentunya pertama yang saya lihat adalah kemampuan pelaksanaan fiskal kita. Itu yang utama yang akan kita lihat. Dan kita juga nanti akan minta keterbukaan dari semua menteri. Dalam kondisi seperti sekarang ini, artinya daya serap pada awal triwulan pertama itu juga sudah ada masalah. Nah, mudah-mudahan nanti pada awal triwulan kedua ini tidak ada masalah. Kan tetapi kalau memang ada satu program yang tidak bisa, program atau proyek yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini memang jangan dipaksakan. Good point. Sehingga kita bisa merelokasi anggaran itu masuk kepada kekurangan subsidi-subsidi tadi. Nah ini, tapi memang ada risiko. Artinya tingkat pertumbuhan kita akan mengalami penurunan. Dan ini sudah diprediksi sebetulnya. Sebetulnya kita asumsikan pada tahun 2006 ini tingkat pertumbuhan kita harapkan bisa mencapai 6,2%. Tapi pemerintah juga sadar sekali bahwa itu tidak akan tercapai, terutama melihat kondisi pada triwulan pertama. Paling kita asumsikan sekitar 5,9%. Akan tetapi saya nggak ingin mengangkat IMF, tapi dalam proposalnya IMF sebetulnya kita ini hanya bisa mencapai 5,2% pada tahun 2006 ini. Ini saya sampaikan artinya mungkin mereka akan lebih objektif, apalagi IMF-nya sekarang lagi seolah-olah di kita kan lagi agak banyak dikritik gitu ya. Dimusuhi lah. Jadi kita lihat ini angka objektifnya gitu. Tapi kita usahakan sebetulnya paling tidak sesuai dengan asumsi kita sebesar 5,9%. Jadi memang kita lakukan nanti monitoring, evaluasi, pembicaraan apa bisa diserap atau enggak. Kalau enggak bisa diserap, mendingan kita mundur saja. Good point. Nah, satu itu bisa memberikan direlokasi ke sana. Yang kedua, terus terang aja dari sisi penerimaan pajak. Penerimaan pajak kita ini memang kalau dilihat dari angka itu masih akan tercapai lah ya. Sedikit lebih tinggi dari APBN 2006. Namun diperkirakan beberapa jenis penerimaan justru akan sedikit menurun, tidak tercapai. Seperti penerimaan yang bersumber dari bea masuk dan bea perolehan hak atas tanah. Itu akan tidak tercapai, dan tanah dan bangunan ya, serta pajak lainnya. Karena secara nominal target penerimaan pajak ini diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan APBN sebelumnya atau tahun 2005. Namun sebagai persentase terhadap PDB penerimaan pajak pasti ini akan turun sedikit lebih rendah dibandingkan target APBN-nya. Ini memang karena PDB kita kan diproyeksikan naik pada tahun 2006 ini dibandingkan dengan tahun 2005 yang lalu. Jadi artinya ada revisi produk domestik brutonya, GDP-nya nanti pada pembahasan APBN yang akan datang. Memang itu akan kelihatan menurun. Nah, jadi saya rasa ini kan baru proyeksi kita di pajak, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan GDP kita itu akan kelihatan menurun. Yang ketiga, terus terang aja, proyeksi penerimaan privatisasi itu tidak akan bisa tercapai lah ya. Karena itu akan menimbulkan juga resistensi. Ini perlu dijelaskan dulu ke masyarakat, perlu disosialisasikan, walaupun sebetulnya yang mau diprivatisasi itu bukan BUMN strategis. Kalau kita tidak perlu lagi lah ada perusahaan BUMN Wijaya Karya, terus Wijaya inilah itu ya, kata Hutama Karya. Itu saya rasa itu adalah masukkan aja ke pasar biasa gitu. Jadi kita tidak perlu lagi pemerintah di situ menjadi stabilisator dengan BUMN-nya. Jadi artinya privatisasi ini akan menimbulkan resistensi. Jadi ini udah kita keluarkan. Nah tapi ini dari dividen BUMN. Ini sebetulnya masih bisa dikejar. Masih bisa dikejar seperti Pertamina, Perumtel ya. Itu oke lah, perbankan kita juga tahu kondisinya gitu ya. Tapi kalau seperti contohnya Pertamina, Perumtel masih bisa dikejar. Mudah-mudahan di sini akan bisa masuk lebih dari 5 triliun gitu dari dividen BUMN pada sekarang ini. Yang keempat, ini tadi saya katakan di awal untuk kita bicara soal
karena penyerapan kalau bisa diserap ya lebih bagus, tapi kalau tidak ya mendingan terang-terangan nggak bisa diserap lah, karena ada kelemahan-kelemahan. Mungkin dalam perencanaan atau mungkin juga karena begini, kalau mau bangun gedung tanahnya nggak bisa dibebaskan atau mau jalur jembatan karena masyarakat sekarang yang lain. Karena masyarakat sekarang ini kan nggak bisa seperti dulu. Kalau dulu bisa dengan komkaptif kan udah selesai. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nah ini sebetulnya pinjaman ini itu adalah kata akhir. Akan tetapi pemerintah kan sekarang sudah menyusun satu country borrowing strateginya, strategi menghutang. Nah di dalam strategi menghutang itu memang ada, pertama adalah prioritas-prioritas, pendidikan, kesehatan, sama infrastruktur. Nah kalaupun kita mau minjem, karena kita harus konsisten terhadap country borrowing strategy yang di PP nomor 2, artinya ada prioritas, ada persyaratan-persyaratan lainnya. Tentunya kita harus konsisten dengan ini. Sehingga kalau kita mau minjem itu harus ada sesuai dengan strategi menghutang kita, termasuk prioritas-prioritas. Kebetulan ini diminta saya yang menjalankannya. Jadi minjem hutang itu kata akhir. Alright. Berhenti di situ dulu Pak Paskah. Jadi lumayan ya Pak Ehsan. Jadi statement terakhir tadi, minjem itu menurut salah seorang pimpinan pemerintahan kita itu kata akhir, last resort lah ya kira-kira ya. Tapi harus sesuai dengan apa strateginya itu. Pak Ehsan jelaskan sama umum. Ini kan begini Pak, umum ini sampai sekarang saya saja tidak memahami. Ketika misalnya indeks harga saham bagus, kemudian rupiah kita menguat, kemudian tidak tahu siapa Pak Ehsan yang bilang kalau misalnya pemerintah itu tidur saja, nggak ganggu saja gitu, pertumbuhan kita itu 4% itu dijamin. Jadi artinya kalau karena konsumsi masyarakat. Karena konsumsi masyarakat. Dan swasta. Jadi kalau 5,2 itu berarti naiknya cuma 1,2 Pak. 5,9. Itu proyeksi IMF. Proyeksi IMF. Jadi ini yang menarik itu adalah pertanyaan jangan teknis. Nanti juga Fadli membantu kita di situ ya Fadli. Tapi saya mau Pak Ehsan dulu. San, ini apa betul? Ini kan 600 berapa? 50 triliun, 47 triliun. Kreativitas ada tidak? Saya bicara dengan Pak Paskah tadi. Termasuk misalnya kalau tidak pinjam dari IMF, ada mekanisme lain masyarakat yang kritik terhadap pinjaman IMF, mau nggak mengganti misalnya umum mengeluarkan surat utang kepada publik misalnya ya, surat utang pemerintah per lembarnya berapa dihitung, kan bisa saja. Pak Ehsan, tapi pertama-tama tolong jelaskan, mumpung ada Pak Paskah, ini tadi Pak Paskah udah menjawab kan, ada disbursement atau penggunaan yang tidak tercapai. Dulu pernah malah disinyalir 30% itu penggunaan. Terus yang nyusun angka-angka Kasubdit, ya mungkin sekarang udah diperbaiki oleh Pak Paskah. Anda melihat apa? Kalau tidak utang itu negara kita bisa nggak? Mampu nggak kalau ada defisit itu? Terutama ada 3 isu yang besar di balik penjelasan Pak Paskah dan di balik pertanyaan Pak Sugeng. Isu besar yang pertama, sesungguhnya kenapa Indonesia menginisiasi penjajahan bagi dirinya? Karena itu bukan consultative group on government of Indonesia, tapi saya terjemahkan sebagai colonialism on government of Indonesia. Kenapa saya bilang kolonialisme? Karena mereka sesungguhnya sedang memaksa Indonesia berbelanja barang-barang modal sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau tadi Pak Paskah menyebut terjadi peningkatan defisit dari, saya bawa angka-angkanya berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2005 untuk APBN 2006. Bahwa defisitnya itu awalnya 22,43 tapi meningkat 1,5% disebabkan bencana. Maka sesungguhnya saya berpikir begini. Ketika kita bicara dengan, dan ini dibuktikan oleh Menteri Keuangan, menarik sekali. Ketika kita bicara dengan CGI yang rombongan ngeroyok Indonesia, itu kan rombongan di sejumlah negara ngeroyok Indonesia gitu ya. Kenapa justru sebelumnya Menteri Keuangan menyatakan untuk mengatasi bencana kita perlu berutang?
Lalu kalau kemudian kita bertanya, kenapa justru merancang pertama 0,7 yakni minus 22 triliun itu, tapi ternyata minusnya itu kalah dibanding dengan uang yang kita bayarkan untuk pembayaran pokok dan bunga sebesar 52,57 triliun. Artinya sesungguhnya persoalan defisit itu pertama, jadi nanti kita good point. Kedua, very good persoalan defisit itu sesungguhnya karena memang kita sedang dipaksa dalam tanda petik untuk tetap mengalihkan surplus perekonomian dari mulai untuk sumber daya pokok dan bunga. mulai sumber daya, produksi sampai dengan distribusi. Nah, itu terbukti sesungguhnya sudah satu generasi berjalan cuma dengan kata-kata yang berganti. Strateginya sesungguhnya Indonesia dipaksa untuk tidak bisa melakukan apa yang disebut dengan saving investment gap theory didasarkan atas yang namanya aggregate demand management, dalam bahasa ekonominya begitu. Nah, ini yang mesti kita ubah. Yang saya lihat sesungguhnya sejak zaman Soeharto sampai dengan sekarang tidak berubah. Karena simpulan menjadi baik pertemuan CGI yang kemarin maupun pernyataan Menteri Keuangan menunjukkan bahwa kabinet ini memang kabinet IMF. Kabinet yang menempatkan colonialism on government of Indonesia. Jadi menempatkan pemerintah Indonesia di bawah kolonialisme. Nah, itu atas inisiasi diri sendiri. Itu kalimat pertama. Yang kedua, itu baru bicara angka. Yang kedua, kalau dikatakan kita merupakan debitor yang baik oleh Pak Paskah, sesungguhnya menjadi pertanyaan begini. Saya bikin paper kebetulan untuk Pak Sugeng untuk tematik hari ini. Siapa sesungguhnya yang paling menerima manfaat atau keuntungan atau benefit dari utang luar negeri atau dari investasi asing? Wah, paper saya urut ke belakang sampai studi terjadi di Amerika Latin, studi terjadi di Afrika, studi terhadap utang negara-negara yang mencoba menerapkan, nah ini menarik di sini, menerapkan pertumbuhan ekonomi berbasis pada utang luar negeri dan investasi asing. Hasilnya adalah rontok semua. Jadi semua studi menyatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi didasarkan atas utang luar negeri dan investasi asing, maka tidak akan tercapai yang namanya pertumbuhan itu sendiri. Karena pada hakikatnya ketika pertumbuhan ekonomi itu dikurangi oleh investasi asing dan luar negeri, dia langsung akan keropos. Itu karenanya struktur fundamental makro kita menjadi rapuh serapuh-rapuhnya. Menjawab pertanyaan Mas Sugeng tadi, kenapa indeks bisa ambrol? Karena regional juga ambrol. Lalu kemudian kenapa juga nilai tukar itu ambrol? Karena pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa, selain memang ada perusahaan uang panas. Nah, yang ketiga yang saya lihat di sini justru pada persoalan tax ratio yang tadi Pak Paskah sebut dalam rangka mengatasi posisi kebutuhan anggaran seperti tadi. Dalam RPJMN yang sampai dengan hari ini belum diubah, sesungguhnya tax ratio kita masih 11,6. Tapi dalam fakta sudah mencapai 13,6%. Artinya sesungguhnya terjadi peningkatan luar biasa pada tax ratio. Tapi pada saat yang sama ketika tax ratio itu meningkat, pada saat yang sama kita mengalihkan kemampuan kita menarik uang dari masyarakat itu bukan untuk namanya pembelanjaan barang-barang sosial. Kenapa? Karena IMF dan World Bank melarang Indonesia, pemerintah Indonesia untuk melakukan subsidi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan public utilities. Artinya apa? Artinya apa? Lembaga internasional ini yang sudah kemudian merancang penghancuran ekonomi sedang meluluh lantakkan Indonesia. Dalam bahasa saya sedang melakukan dalam paksanya melakukan divestasi modal sosial dan tinggal kita tunggu nanti terjadi kerusuhan sosial lalu gempa sosial. Nah, kalau sudah sampai di situ maka pertanyaan terakhirnya menjadi begini. Apakah akhirnya memang utang luar negeri atau investasi asing itu adalah jalan terakhir dari posisi ketidakmampuan Indonesia? Dari angka-angka yang kita punya baik pada asal muasal Orde Baru berdiri sampai dengan periode tahun 90-an sampai dengan akhirnya sekarang karena pergeseran itu. Jawaban saya begini. Ada pernyataan pemerintah yang asal muasalnya memang menghendaki untuk tidak mendasarkan pada hutang. Hutang sebagai lender of the last resort, sebagai pembiayaan darurat. Fine, jadi. Tapi justru itu satu pernyataan tersendiri yang ternyata tidak dilaksanakan pemerintah. Pemerintah berjanji pada DPR, pemerintah tidak penuhi. Lalu pemerintah kemudian bilang, ini sekarang kita tidak ingin ini mengurangi utang, tetapi memang utang sebagai jalan terakhir karena untuk pertanyaan pokoknya menjadi begini. Berapa sesungguhnya kemampuan pembiayaan kita untuk melakukan pembiayaan sendiri, self financing itu? Itu yang mestinya kita jawab. Kenapa mesti kita berutang? Berhenti di situ ya Pak Paskah. Fadli, kita barangkali yang awam, ya, yang awam Fadli. Kan kadang-kadang ada technicals. Rasa juga kan perlu ya, rasa publik, rasa bagaimana sih cara menjelaskannya itu. Jadi kadang-kadang
kita memberi judgement pada sesuatu kan pakai rasa, dan kadang-kadang rasa itu yang lebih tinggi nilainya. Ya. Fadli, yang dirasakan oleh masyarakat ini bijak tidak sih? Satu, hutang itu. Kalau masyarakat diajak untuk tidak berhutang, dia siap tidak, Fadli? Saya kira pertama 3 menit sih saya, jadi sambil. Yang pertama saya kira kita memang saya banyak sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Ihsanuddin Nursi. Dan saya kira kalau boleh saya menjawab sedikit tadi apa ya pernyataan terakhir Pak Paskah soal sebagai kata akhir. Saya kok sangat yakin kata akhir itulah yang akan diimplementasikan. Ya. Oke. Jadi this is a rhetoric gitu. Kemudian saya melihat masalah yang sekarang ini masalah mentality. Di masyarakat kenyataan sekarang ini adalah pengangguran semakin meningkat, kemiskinan semakin meningkat, nilai tukar petani sangat rendah. Hampir nggak ada. Purchasing power parity dari masyarakat pada umumnya rendah. Artinya pembangunan sebetulnya juga tidak berjalan. Nah, tapi tadi dikatakan oleh Pak Paskah, ya saya ingin mengomentari juga, kalau penyerapan dari dana APBN itu rendah, berarti kan ada yang salah dari kebijakan itu. Mungkinkah itu kebijakan masalah pemberantasan korupsi yang didrive oleh watak neoliberal juga, karena ini kan didrive oleh World Bank. Ya. Apakah ini yang menyebabkan kemudian kita menjadi ketakutan, terutama aparat-aparat pemerintah sendiri, sehingga kalau tidak salah realisasi dari APBN itu tidak lebih realnya itu dari 20%. 23% sampai sekarang. Good Dan itu point. kan artinya pembangunan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang dirancang, oke. Kalau APBN itu ternyata tidak bisa diserap, berarti kan ada sisa. Ini kan logika yang awam. Nah, orang awam tahu lah itu. Dan itu saya kira logika itu menurut saya sebetulnya sudah berlangsung lama. APBN kita ini selalu di masa-masa yang lalu dikatakan, ada Menteri Ekonomi juga yang mengatakan sebetulnya surplus, tetapi selalu dikatakan berimbang. Supaya apa? Supaya ada alasan untuk tetap berhutang. Dan saya menyambung apa yang dikatakan Pak Ihsanuddin tadi, kenapa harus berhutang? Saya kira ada beberapa alasan. Karena memang lembaga-lembaga yang memberi utang itu harus mempertahankan eksistensinya. Seperti Bank Dunia, seperti IMF. Kalau dia sudah tidak mengutangi lagi negara-negara itu, ya tuntutan untuk bubarkan IMF dan World Bank itu akan semakin meningkat. Yang sekarang juga semakin meningkat, kan ada gerakan 50 years is enough. Nah, jadi kalau ini sekarang tren kan semua negara-negara itu mengembalikan utang. Ya, seperti Argentina, Brazil, Rusia, kecuali Indonesia. Dulu Pak Paskah sebetulnya dan Turki. He is going to be there, but we'll see. Oke, Ya, terus. jadi dulu Pak Paskah mengatakan haircut. Nah, saya kira memang ini sebetulnya masalahnya. Kita minta sebetulnya pemerintah itu berani melakukan permohonan untuk pemotongan utang. Oke, Pak Fadli, nanti Anda sambung. Saya mau break sebentar untuk roll film. Jadi kita narik nafas ya Pak Paskah ya, sambil minum. Kita jedah dulu sebentar. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya. Selalu ada jalan bahkan untuk mengembangkan usaha meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Kami dibantu dalam mengembangkan wawasan bisnis modern. Juga cara-cara pengolahan makanan yang higienis, bermutu, tanpa bahan pengawet, dan pasti halal. Mari kita jalin usaha bersama. Selalu ada jalan meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama.
Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, masih dengan saya, Sugeng Saryadi, dengan tamu-tamu terhormat saya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Pak Paskah Susita, Pengamat Ekonomi Ihsanuddin Nursi, dan Direktur Eksekutif Center for Policy Studies, Fadli Zon. Jadi sebelum ke Pak Paskah, Fadli, you selesaikan, karena kelihatan tadi di session pertama belum selesai. Silakan Fadli. Jadi sekarang menurut saya bagaimana pemerintah ini harus tegas memilih mazhabnya. Jadi kalau memang yang diharapkan itu adanya kesejahteraan, adanya peningkatan di dalam pertumbuhan dan seterusnya, saya kira kalau tetap bergantung pada utang, dan apalagi sekarang ini kalau kita lihat lucunya, kita minta 3 billion kok mau dikasih 5,4. It's very suspicious. Ya, jadi menurut saya satu intensi yang sangat telanjang dari lembaga-lembaga itu, termasuk yang CGI tawarkan ini, memang mereka ingin membuat kita selalu tergantung kepada utang. Dan ini adalah satu jebakan. Dan saya kira banyak studi di negara-negara berkembang yang lain yang mengatakan this is the debt trap, ya, jebakan utang. Dan sekali kita terkena jebakan utang, policy kita pun tidak punya otonomi lagi. Kita tidak mempunyai ruang untuk membentuk policy kita, policy mereka yang tentukan. Oke. Jadi Pak Paskah, studi terakhir Pak Sugeng, itu bukan debt trap lagi statusnya, sudah debt threat, ancaman utang. Debt threat. Iya, ancaman. Jadi Pak Paskah, ini begini Pak Paskah ya, kita memang harus dengan berpikir dengan sejuk ini, dengan jernih ya. Jadi umum masyarakat ini kalau diajak bicara technical segini nggak tahu. Tetapi jangan di underestimate namanya publik. Publik itu pakai rasa Pak. Pakai rasa, dan dia rasa ini sudah disimpulkan, diberikan signal dengan baik sekali oleh orang Bantul sama orang Jawa-Jawa yang dipimpin oleh Sultan itu. Kebetulan rajanya Sultan di Jogja itu. Dia ngomongnya itu gini deh, aku nggak mau kalau mau bantu saya tapi sampean ngutang dulu. Itu dalam sekali buat orang Jawa. Ditambah lagi, kalau mau menolong tapi jangan nonton. Kalau mau memberikan kasih sayang, jangan saya dikasihani. Pak Paskah, kalau yang technical segini itu memang debatable. Oke. Jelaskan pada umum Pak Paskah bahwa sinyalemen orang-orang kaum intelektual ini kan saya kira mereka they means good. Mereka bukan mau makar, bukan mau menurunkan, mengimpeach presiden. There's nothing to do dengan itu. Sama-sama patriotis mencintai negara ini. Pak Paskah orang yang pertama dulu ya yang menyampaikan harus kita minta haircut, hibah kalau perlu. Tadi sinyalemennya Fadli mintanya 3 dikasih 5,4 kan gitu. Begini Pak Paskah, jelaskan sama umum dari pengalaman Anda di dalam sidang itu. Ini kan nanti ukurannya 2009. Jadi memang 2009 pasti ada mazhab yang seperti itu dan sedang membentuk Pak Paskah ya. Tolong jelaskan Pak Paskah kalau ada yang something wrong dengan misalnya disbursement anggaran, tadi usulnya, ya ini koordinasinya atau pimpinannya atau bagaimana Pak Paskah? Your turn. Jadi begini, secara umum di dalam APBN tentunya juga tahun lalu, tahun sekarang, dan mudah-mudahan tahun depan tidak ada. Persoalannya makanya Pak Sugeng mengatakan bahwa APBN 2006 wajah korup politik negara, itu kan pertanyaannya. Saya ingin mengatakan kalau tidak segera kita jaga, pasti ada potensial loss di sana. Good point. Tentunya untuk menjaga jangan sampai terjadi potensial loss, karena ini kita kan pola APBN kita ini sebetulnya berubah begitu lagi. Tadi Pak Fadli kan sudah bilang dulu dikatakan bahwa berimbang tapi untung, berimbang tapi defisit lah, kira-kira begitu. Kan terkadang defisit, terkadang berimbang tapi nggak kelihatan karena selalu disebut APBN berimbang. Ada surplus nggak kelihatan, ada defisit juga tidak kelihatan. Artinya memang saya sekarang sudah memulai di dalam pola APBN itu melakukan reform atas kebijakan. Ini harus dilakukan reform atas kebijakan. Reform kebijakan dan juga reform administrasi. Nah ini. Pertama, kelemahannya. Makanya saya katakan kalau tidak segera kita jaga, kita reform kebijakannya, kita reform administrasinya,
terjadi potential loss. Yang pertama, kelemahan kita di monitoring dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan program maupun proyek. Sehingga tadi saya katakan ada daya serap yang lamban. Nah, atau ada juga hutang, kalau punya hutang luar negeri dipinjam tapi tidak diserap. Itu juga banyak. Yang ongoing saja sekarang saya ingin katakan sekitar 15 miliar US dollar yang ongoing, yang belum terserap. Di samping memang hutang kita, luar negeri kita, di luar IMF itu mencapai kurang lebih 61 sampai 62 miliar US dollar. Nah, beberapa langkah yang saya lakukan dan sudah saya laporkan ke Presiden juga. Pertama adalah melakukan update APBN setiap kuartal. Bahkan saya katakan